Rencana pemerintah mengimpor beras ramai memicu pro dan kontra. Dengan dalih mengamankan cadangan, impor beras dilakukan jelang panen raya. Namun karena perbedaan data dan perhitungan pemerintah sendiri tampak tak satu suara. Bagaimanapun, impor hanya akan menguntungkan segelintir pemburu rente di tengah nasib kaum tani yang semakin menderita. Lantas, adakah yang bermain api dengan rencana impor beras? Inilah satu meja The Forum di balik rencana impor beras. Kalau kami harus impor, Pak, ini masalahnya juga akan selesai, Pak. Karena belum ada putusan sama sekali dari pemerintah. Akan diapakan, Pak, beras yang 370 ribu ton ini, Pak, yang sudah mulai menurun, Pak. Karena itu harus segera ditangani, Pak. Kalau misalnya pengadaan Bulog di dalam masa panen ini berjalan dengan baik, saya tidak ada masalah kita tidak impor selama Bulog mempunyai aren stok 1 juta. Tetapi yang saya lihat di lapangan, hari ini, bulan Maret ini sudah hampir habis, Bulog baru bisa menyerap 85.000 gabah petani panen. Sudah tergabung melalui sambungan Zoom sejumlah narasumber. Yang pertama, politisi PDI Perjuangan, anggota DPR Komisi 4, Ansy Lema. Selamat malam, Bung Ansy. Selamat malam, Mas Budiman. Selamat malam, Bapak-Bapak sekalian. Ya, yang kedua ada Mas Said Abdullah, dipanggil Mas Ayib, Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan. Malam, Mas Ayib. Selamat malam, Mas Budiman. Kemudian ada Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad. Malam, Bung Tauhid. Selamat malam, Mas Budiman. Setelah ini akan bergabung tenaga ahli utama KSP, Dhani Amrul. Sebelum saya memulai diskusi, kita coba dengar bagaimana perbedaan pandangan antara Menteri Perdagangan dan juga Dirut Bulog, Mas Budi Waseso. Jadi hitungan saya, stok akhir Bulog yang kira-kira 800.000 itu dikurangkan dengan stok yang berasal dari impor tahun 2018 itu 300.000, berarti Bulog itu stoknya seperti bisa dihitung hanya mungkin tidak mencapai 500.000. Ini adalah stocking salah satu yang paling rendah dalam sejarah Bulog. Kalau misalnya pengadaan Bulog di dalam masa panen ini berjalan dengan baik, saya tidak ada masalah kita tidak impor selama Bulog mempunyai aren stok 1 juta. Sisa beras impor kami pada saat kami laporkan bulan Maret, Pak, Maret tahun lalu, itu 900 ribu ton, Pak. Sisa impor dari 1,7 sekian juta itu, Pak. Itu beras impor, Pak. Jadi sudah menaun, Pak. Dan kondisinya masih pada satu masih layak pakai, tapi harus di-mix, Pak. Kalau kami harus impor, Pak, ini masalahnya juga akan selesai, Pak. Karena belum ada putusan sama sekali dari pemerintah. Akan diapakan, Pak, beras yang 370 ribu ton ini, Pak. Yang sudah mulai menurun, Pak. Karena itu harus segera ditangani, Pak. Oke, Kompas saya juga telah mengundang sejumlah narasumber dari Kementerian Perdagangan dan Bulog, tapi kedua belah pihak tidak bisa untuk hadir. Saya masih menunggu juga Dhani Amrul, tenaga ahli utama KSP, untuk ikut dalam dialog pada malam hari ini. Saya akan mulai pada Ansy Lema. Bung Ansy, sikap PDI Perjuangan yang disampaikan oleh Sekjen cukup keras ya, betul menolak impor beras? Betul, Mas Bud. Kenapa ditolak? PDI Perjuangan. Ya, dasar dalam pembuatan kebijakan itu kan harus ada kajian. Oke. Dan kalau kita bicara kajian, parameter yang pertama itu adalah data. Data ini kan harus valid dan akurat. Oke. Selain data, kita juga harus bisa menelusuri kepentingan siapa yang mau kita lindungi di balik ini. Kepentingan Dan siapa? juga, Kalau menurut Bung Ansy, kepentingan siapa? Ya, kepentingan petani dan kepentingan konsumen tentu saja. Oke. Nah, kalau kita merujuk pada data, kita tahu bahwa Kementerian Pertanian ya itu sebagai institusi resmi negara yang mengatur perihal pangan, produk
dan Komoditas Pertanian itu sudah memaparkan perkiraan ketersediaan beras dari Januari hingga Mei tahun 2021 sebesar 24,901 juta ton. Sedangkan prediksi kebutuhan beras Januari sampai Mei 2021 itu 12,336 juta ton. Oke. Nah, artinya terdapat surplus beras ya sebesar 12,565 juta ton. Itu data Kementerian Pertanian yang disampaikan oleh Menteri Pertanian Bapak Syahrul Yassin Limpo dalam rapat kerja Komisi 4 DPR RI dengan Menteri Pertanian beberapa waktu lalu, 1 minggu yang lalu. Bung Ansy, lalu kalau memang data Kementerian Pertanian nggak ada masalah, tapi kenapa kemudian ada rencana untuk impor beras? Ya itu jangan ditanyakan ke saya dong. Kalau menurut Anda apa yang terjadi? Ya, Mas Bud, selain data dari Kementerian Pertanian, ini data juga dari BPS nih. Oke. Sebagai lembaga data resmi negara yang selalu kita jadikan rujukan dalam proses pengambilan dan penentuan kebijakan. Itu jelas angkanya. Disebutkan Januari sampai April 2021 saja, ya produksi padi itu bisa mencapai 25,37 juta ton gabah kering atau mengalami kenaikan sebesar 5,37 juta ton dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Oke. Nah, data-data ini menunjukkan bahwa kita mengalami surplus. Oke, Bung Ansy, Bung Ansy, kalau saya baca pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, ini ada pemburu rente. Betul demikian? Ya, tentu kita tidak mau tidak mau menuduh berdasarkan katakanlah tanpa data. Tetapi aroma ke arah sana bahwa ada rent seeking politician and bureaucrats ya yang mengakumulasi profit ini syarat. Mengapa? Karena pada saat ini itu kita ini mengalami surplus berdasarkan data-data yang sudah dipaparkan. Setidaknya melalui Kementerian Pertanian, melalui data BPS dan juga penegasan secara tegas, lugas dan terang yang disampaikan oleh Kepala Bulog, Pak Budi Waseso. Mas Ansy, Bung Ansy, rent seeker-nya itu siapa? Aroma ke arah dengan rent seeker itu, Pak. Mas Bud, aroma ke arah sana kita bisa melihat itu. Di tengah surplus beras dan di tengah pada bulan April nanti akan ada panen raya. Ini kan suatu ironi besar. Ya, saya juga tidak akan menunjuk orang per orang atau menunjuk hidung orang tertentu. Tetapi bahwa aroma ke arah sana, kalau importasi dilakukan pada saat surplus beras dan pada saat panen raya akan dilakukan, ini sebenarnya merupakan tindakan membunuh petani ini, ya, dan melanggengkan ketergantungan kita pada produk pangan impor. Oke. Kira-kira demikian, Mas Bud. Kalau saya baca pernyataan dari Mendak Muhammad Lutfi di DPR, ya, kira-kira kan dia rela mengambil sebuah keputusan yang tidak populer justru untuk mengamankan stok beras karena serapan dari Bulog memang tidak seperti yang dibayangkan. Gimana? Ya data itu kan harus disandingkan dengan data begitu. Data yang disampaikan oleh beliau itu kan boleh dibilang cukup lemah ya jika disandingkan dengan data dari Kementerian Pertanian sebagai lembaga negara yang mengatur tentang produksi pangan dan produk pertanian lainnya. Data juga dari BPS dan Kepala Bulog juga menyatakan hal yang sama. Oke, baik. Saya ke Mas Ayib. Mas Ayib, jadi kalau Anda yang bergerak di bidang dekat dengan petani, apa sih yang sebetulnya ditangkap oleh petani dengan kebijakan impor beras 1 juta ton itu? Ya, terima kasih Mas Budiman. Tentu saja ini sangat saya mau katakan sangat mengecewakan kita semua ya, terutama teman-teman petani. Kenapa saya bilang mengecewakan? Bahkan kalau lebih kuat kita bisa sebut sebagai ini sebuah keputusan yang mengkhianati petani kalau mau saya lebih keras begitu ya. Kenapa? Karena sesungguhnya sejak 2 bahkan 3 minggu yang lalu panen itu sudah dimulai Mas Budiman di beberapa titik dan hari ini sudah sebagian besar sudah mulai panen. Ini kenapa saya katakan bahwa ini sebuah bentuk pengkhianatan bagi saya ya ngelihatnya. Kenapa? Seperti Bang Ansy tadi sampaikan, di saat petani akan mencapai panen raya, justru dia dihadapkan pada isu yang sangat sangat memukul mereka. Dari lapangan data yang saya lihat di jaringan yang kami punya, penurunan harga itu 500 sampai 1.000 Mas. Ketika Mendak mengumumkan akan impor beras ya, itu harga langsung turun 500 sampai 1.000 rupiah. Dan sampai hari ini
harga pembelian gabah di tingkat petani itu masih di bawah 4.000, Mas. Rata-rata paling tinggi 4.000. Artinya kalau merujuk pada HPP, sesungguhnya masih sangat jauh. HPP yang diputuskan oleh Mendak kan 4.200 ya ke Bulog gitu. Dan hari ini masih di bawah 4.000-an. Ya, tentu saja ini kan sesuatu yang sangat sangat berat bagi teman-teman petani. Dan bagi saya pribadi menjadi sangat aneh gitu keputusannya ketika mau panen raya, kalau alasannya bahwa Bulog kesulitan menyerap gabah di tingkat petani, maka logiknya adalah kenapa nggak memperkuat Bulog untuk memperbanyak serapannya? Oke. Kenapa harus mendatangkan dari luar? Kira-kira begitu, Mas Budiman. Kalau kita baca lagi argumen dari Pak Lutfi, Menteri Perdagangan di depan DPR, artinya bahwa dipastikan bahwa impor itu tidak terjadi ketika panen raya, sebetulnya. Artinya kan tidak akan mempengaruhi beras petani pasti akan terserap. Mas, psikologi pasarnya nggak begitu, Mas. Walaupun barangnya belum ada ke tingkat di lapangan, bahkan di tingkat pasar gitu ya. Ketika isu diumumkan, isu itu jadi mempengaruhi psikologi pasar yang luar biasa, Mas. Pantauan saya tadi, saya katakan 500 sampai 1.000 rupiah harga penjualan gabah di tingkat petani langsung turun. Kenapa? Karena para pedagang beras kan juga menghitung ya, ketika isu ini muncul, kemudian nanti barangnya masuk ke Indonesia misalnya, maka harga beras barang mereka akan turun juga. Apa yang kemudian mereka respon adalah menurunkan harga pembelian di tingkat petani. Dan dengan begitu maka sesungguhnya penanggung akibat terbesar dari kebijakan ini saya pikir ya sudah pasti itu adalah petani gitu, Mas Budiman. Oke, tapi kalau Pak Lutfi juga mengatakan bahwa turunnya harga gabah bukan semata-mata karena wacana soal impor beras, tapi karena curah hujan yang juga tinggi sebetulnya. Saya kira kita bisa lihat di lapangan lah, pola-pola psikologi pasar turun harga akibat pengumuman impor, rencana impor dan seterusnya nggak terjadi hari ini juga, Mas Budiman. Oke. Impor tahun 2018, 2016, 2017 juga sama. Ketika ada isu impor selalu saja harganya selalu turun, langsung turun ya. Itu kan respon yang respon psikologi pasar dan kita nggak bisa juga mengantisipasi akan seberapa besar dan seterusnya. Pertanyaannya kan kemudian apakah Kementerian Perdagangan sudah menghitung betul resiko yang muncul ketika ini isu bergulir ke publik gitu. Saya belum melihat perhitungan itu cukup matang dipertimbangkan oleh Kementerian Perdagangan misalnya. Oke. Impact yang diterima oleh petani jauh lebih besar ketimbang sekedar mengumumkan dilakukan oleh kementerian gitu loh, Mas Budiman. Oke, baik. Saya akan bertanya kepada Mas Tauhid Ahmad ya. Jadi apa sih kalau memang Anda sebagai ekonom dari Indef melihat terjadinya silang sengketa pandangan komunikasi antara Kementerian Perdagangan dengan Bulog, apa yang sebenarnya terjadi? Jawaban dari Bung Ahmad Tauhid setelah jeda berikut ini.